Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu berbicara mengenai seputar permasalahan keluarga, seputar permasalahan rumah tangga, perselingkuhan dan juga cinta kasih. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 5 hal ciri atau tanda istri selingkuh saat suami jauh dari rumah. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, silahkan Anda subscribe terlebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan video terbaru bersama Kang Kumis tentunya, dan di channel Kang Kumis pastinya. Memang kadang karena sebuah tuntutan ekonomi, ya terutama sebagai seorang suami yang betul-betul ingin membahagiakan pasangannya, kadang suami rela berpisah dengan keluarga demi menafkahi keluarga tercinta. Nah, namun di sini kadang banyak hal yang tidak terduga terjadi di tengah kehidupan rumah tangganya. Nah, yaitu apa saja tandanya ketika istri selingkuh saat suami jauh dari rumah. Nah, ini adalah hal tentunya sangat tidak diinginkan. Apalagi suami berjuang memang betul-betul ingin menciptakan rasa bahagia dan mewujudkan rasa bahagia untuk pasangan dan anak-anak tercinta tentunya. Nah, sebagai tanda awal biasanya ketika si istri mulai melakukan perselingkuhan, mulai susah dihubungi. Nah, ini biasanya memang ketika kita melakukan hubungan jarak jauh tentunya adalah menggunakan alat ya komunikasi yang memang itu diakibatkan karena kita tidak bisa saling bertemu. Nah, ini. Namun betapa prihatin perasaan kita, betapa sedih perasaan kita ketika orang yang kita cintai justru menjadi sulit dihubungi. Nah, tentunya di sini kita mulai bertanya-tanya, ada apa sebetulnya pasangan kita? Kok tiba-tiba berubah? Nah, ketika perubahan ini terjadi terus-menerus, nggak ada salahnya ketika Anda sudah menemukan saat yang tepat, Anda tanyakan apa maksud dan tujuannya sehingga si dia sulit dihubungi. Nah, ini. Kemudian tanda yang kedua, biasanya awalnya memang kita tidak pernah menduga bahwa orang yang kita cintai tentunya adalah orang yang setia harapan kita. Namun di balik itu setelah kita mungkin karena jarang bertemu, karena kepentingan semata-mata membela keluarga, kita menjadi rutinitas pertemuan otomatis berkurang. Ini secara fisik. Namun di zaman yang serba canggih di zaman sekarang, hal-hal tersebut sebetulnya bisa diganti atau bisa tergantikan dengan adanya era modern, yaitu mungkin kita bisa melakukan chat, bisa melakukan video call dengan pasangan kita. Jadi kapanpun ketika hadir rasa rindu, rasa ingin bertemu dengan pasangan, kita bisa langsung menghubunginya. Namun di sisi lain, orang yang kita dambakan, orang yang kita puja-puja justru membiarkan itu. Artinya tidak lagi menggubris panggilan atau tidak lagi bisa dihubungi. Ini biasanya ketika sudah seperti ini dia mulai berbohong, ya, berani berbohong kepada kita. Artinya di saat santai dia berkata sibuk, ya, dan itulah yang terus dilakukan. Jadi banyak hal yang memang kesibukan atau hal-hal yang aktivitas yang tidak kita ketahui, tidak bisa kita pantau. Ini kelemahan kita, ya. Kemudian yang ketiga, dia memiliki 1000 alasan. Ketika ditanya kenapa saya telepon nggak diangkat, kenapa saya chat tidak dibalas, bahkan ketika saya video call pun tidak ada kabar. Ini dia bisa menjelaskan, bisa berbelit bahwa seakan-akan itu terjadi bukan karena adanya kesengajaan, ya, tapi itu memang betul-betul dia punya banyak alasan sehingga dia terus ngotot, ya, seakan-akan itu memang betul terjadi. Nah, hal ini diharapkan agar kita mempercayai orang yang kita cintai. Namun di balik itu tentunya secara diam-diam dia memang punya maksud tertentu, ya, agar Anda terus percaya dengan apa yang dia lakukan sehingga di tengah kehidupan rumah tangga kita atau di belakang rumah tangga kita seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Ini. Kemudian yang keempat semakin jelas, yaitu dia mulai berani berdebat, ya, berani membantah perintah suami dengan segala alasan, ya, bahkan berani menolak ajakan suami. Ini. Nah, ketika sudah seperti ini, sebaiknya Anda diskusikan secara baik-baik. Anda harus memahami apa yang menjadi latar belakang, apa yang menjadi penyebab,
sehingga pasangan kita, orang yang kita cintai, justru berani berbuat di luar dugaan sebelumnya. Ini harus tuntas ya. Karena ketika permasalahan yang terjadi di tengah rumah tangga kita, lalu setiap permasalahan kita anggap remeh, maka permasalahan akan terus datang. Ya, kalau tidak Anda selesaikan satu persatu, maka akan timbul masalah-masalah baru yang tidak kita inginkan atau bahkan di luar dugaan. Makanya ketika ada permasalahan, Anda coba cari saat yang tepat dan Anda bicarakan baik-baik dengan pasangan Anda. Ya, jangan sampai terjadi hal-hal seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini yang kelima, ini terlihat pasangan mulai bingung ketika kita bicara kita mau pulang, ya. Ini dia terlihat gelisah. Nah, apalagi ketika sudah bersama Anda, ya. Tentunya ini semuanya menjadi privasi, menjadi hal yang di luar dugaan. Mungkin pasangan kita yang tadinya jujur, ya, bahkan sering curhat dengan kita, sekarang menjadi tertutup seakan-akan mandiri. Namun di balik kemandirian itu memang dia sedang merencanakan sesuatu yang memang belum tentu kita ketahui sebelumnya. Nah, jadi nggak ada salahnya tentunya untuk mengatasi hal ini, coba usahakan agar kita terlihat biasa-biasa saja, namun di belakang itu kita berusaha bagaimana kita mencari celah untuk mendapatkan bukti-bukti yang kuat ya, untuk bisa membuktikan bahwa pasangan kita memang sedang berselingkuh dengan pria lain selama kita tidak berada bersamanya atau selama kita jauh dari pasangan kita. Nah, itu tentunya Anda bisa tanyakan dengan orang-orang terdekat dia, ya, teman dekat dia. Coba Anda klarifikasi sebetulnya apa yang menjadi aktivitasnya selama kita tinggal, ya. Ini harus segera Anda selesaikan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena tentunya apapun, walaupun kita sementara berpisah dengan pasangan kita, tapi tentunya ini demi mewujudkan cita-cita mulia, ya, sebagai bentuk rasa tanggung jawab seorang suami. Nah, namun itu semua saya yakin hanyalah gambaran belaka dan Anda tidak akan pernah mengalami hal-hal seperti itu, hal-hal yang tidak Anda inginkan. Karena bagaimanapun istri kita adalah orang yang betul-betul mencintai kita, ya. Jadi anggaplah ini hanya sebagai sedikit pengetahuan untuk kita semua, khususnya yang sudah berumah tangga. Nah, apapun yang terjadi ketika istri setia, istri pun tidak pernah gelisah ketika Anda jauh dan tidak pernah neko-neko saat Anda di luar rumah. Artinya dia tetap menjaga tanggung jawab dan kodrat sebagai seorang istri, yaitu taat kepada suami. Tentunya ketaatan ini adalah ketaatan yang tidak melanggar aturan. Artinya taat yang memang sesuai porsinya sebagai seorang istri. Nah, saya yakin Anda dan keluarga sudah lama lakukan itu jauh sebelum saya bicara tentang ini. Nah, saya yakin Anda bisa. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmonis bersama Kang Kumis dan terima kasih.